Saudara, Roh Kudus selalu menyatukan. Hari ini kita memasuki hari keberapa Bapak Ibu setelah Paskah? Hari ke-50, maka disebut hari Pentakosta. Dan kita biasanya selalu mengaitkan dengan datangnya Roh Kudus di kota Yerusalem saat orang-orang dari berbagai sudut negeri pulang kampung untuk merayakan hari panen, hari unduh-unduh, pulang kampung. Dan mari kita coba hayati tentang Pentakosta ini. Multimedia. Pentakosta cerita cinta surga, ketika Roh Kudus menyapa tulus, menyatukan insan dalam persatuan. Lidah api cintanya indah saling menerima. Bumi berseri dipenuhi hati mencintai. Menyatukan insan dalam persatuan. Lidah api cintanya indah, indah saling menerima. Bumi berseri penuhi hati mencintai. Saudara, cukup. Sinode sepakat untuk melihat Roh Kudus fungsinya mempersatukan. Tidak mudah ternyata orang ada di dalam kesatuan. Ada keinginan yang lebih kuat menjadi nomor satu. Jadi dalam kehidupan bersama seringkali ada nafsu menjadi nomor satu, merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Tapi Pentakosta mengingatkan kita untuk dipersatukan. Apalagi gereja adalah tubuh Kristus. Satu dengan yang lain punya fungsi dan peran yang nilainya sama. Tetapi ini sangat melewati proses yang tidak mudah. Kita lihat peristiwa di Siniar namanya. Ini dia firman Tuhan yang pertama. Gambar apa Bapak Ibu? Tebak gambar, yaitu gambar Menara Babel. Di daerah Mesopotamia, ketika para arkeolog itu mengadakan penggalian, digali, itu ternyata ada bangunan-bangunan tempat ibadah namanya Sigurat.
dan rata-rata tempat ibadah itu tinggi. Ada menaranya. Karena ada pemahaman semakin tinggi mendekati langit, semakin mendekati Tuhan. Semakin gagah beribadah, semakin eksklusif. Jangan heran sekarang banyak kelompok-kelompok ibadah yang mencari nama berbeda dengan yang lain, dengan istilah-istilah mentereng, sehingga orang tertarik untuk masuk di dalamnya. Itulah cerita Babel. Dari bahasa sebenarnya Babili, itu bahasa Aram, rumpun simetik termasuk Ibrani, artinya pintu gerbang Allah. Sehingga orang yang beribadah lebih hebat itu seolah-olah sudah dekat dengan Allah. Bahasanya berbeda, gayanya berbeda. Sehingga ingin menjadi nomor satu. Tetapi bukan seperti itu. Roh Kudus bukan menjadikan kita lebih merasa hebat. Tapi menjadi satu kesatuan. Seringkali kita disamakan dengan orang lain kan gak mau Bapak Ibu. Aku kok pekerjaan pakaian aja gak mau, sudah diseragamkan, cari yang beda. Supaya kelihatan beda. Hari ini cerita Menara Babel tidak diridhoi. Coba kita lihat ayat yang pertama pembukaannya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Informasi ini informasi faktual atau keinginan? Coba dirasakan. Itu faktual atau keinginan? Mana mungkin satu bahasa kok satu bahasanya dan logatnya. Pandansari sama Mantenan aja logatnya beda. Ini adalah bahasa keinginan. Supaya jadi satu. Itu yang dikatakan oleh Nimrod. Siapa Nimrod? Penggagas Menara Babel. Cicitnya Nuh. Mari kita dirikan sebuah kota dengan menara. Supaya top markotop. Kita tidak berserakan. Tapi Tuhan lalu mengacaukan. Itu adalah sebuah firman evaluasi rohani. Yang seringkali dekat dengan Tuhan semakin kita eksklusif. Tapi itu dikacaukan. Kacau ini ternyata dari bahasa Arab balal. Balal itu kacau. Jadi menara Babili, pintu gerbang Allah itu seringkali dari kacamata manusia. Padahal pintu gerbang Allah itu turun Allah ke dunia. Menjadi manusia. Untuk mempersatukan semua manusia. Hari ini Roh Kudus mempersatukan kita. Jangan sampai kita merasa lebih hebat. Atau mungkin minder lebih tidak hebat dibandingkan orang lain. Karena Roh Kudus sudah mempersatukan kita sama di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibesarkan multimedia, jembreng gambarnya. Wah, nah, ulangi lagunya. Gak bisa atau lagunya gak bisa ya? Oke.
soundtrack film apa? Superman. Oh. Superman itu datang dari kripto. Ini bicara angkasa jagat raya. Tentu beda dengan Mazmur, bicara Tuhan perbaruilah bumi ini. Ya dulu maklum, karena pemahaman tentang antariksa, astrologi belum, astronomi bukan astrologi, kalau astrologi itu bintang ramalan. Ternyata kita lihat, gugusan atau tata surya kita itu lebih luas. Dikecilkan biar agak kelihatan, mulai dari matahari, lalu Merkurius, lalu Venus, bumi. Ada yang terjauh, Pluto tapi nggak masuk. Katanya Pluto masih diragukan, karena itu bukan planet. Nah, bayangkan Bapak Ibu, itulah Tuhan kita yang sungguh dahsyat, menciptakan jagat raya. Bahkan ada keyakinan di luar tata surya kita. Jadi tata surya itu kita itu paket dari matahari sampai Neptunus, itu tata surya kita. Di luar itu masih ada tata surya yang lain. Bayangkan Tuhan itu sungguh tidak terdeteksi dengan kemampuan akal manusia. Tetapi kita menjadi bagiannya. Kita disatukan dengan jagat raya. Artinya mari, kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki itu sebenarnya hanya sementara. Kekayaan yang kita miliki dibandingkan dengan hebatnya Tuhan tidak seberapa. Mari kita rendah hati untuk disatukan. Kita tuh sama dengan yang lain, hargai semua yang ada di sekitar kita. Tidak ada tempat kita bermegah diri, karena sebenarnya di hadapan Tuhan kita sungguh kecil. Maka ketika Mazmur mengatakan Tuhan hadirlah perbaharui bumi, tentu baru di hadapan Tuhan, bukan baru dengan keinginan kita. Bapak Ibu tahu apa yang saat terjadi di Raja Ampat? Galau yang dirasakan masyarakat. Raja Ampat terancam untuk diambil nikelnya. Karena nikel itu sesuatu yang berharga untuk buat baterai, baja, untuk buat alat-alat elektronik, harganya luar biasa. Bayangkan kalau itu memang terjadi, kira-kira apakah semua akan merasakan atau pihak-pihak tertentu? Keindahan alam, keseimbangan laut itu kan hancur, bahkan terkontaminasi, terpapar dengan nikel. Ancaman besar yaitu kanker akan mengancam. Itu yang terjadi dulu di Rusia ketika Chernobyl itu terpapar, bocor. Hari ini kita menjadi bagian jagat raya. Hargai lingkungan, hargai sekitar, supaya orang merasakannya semua, bukan hanya keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan hanya beberapa kelompok. Nah, hari ini saudara, kita disatukan dengan jagat raya. Kita akan lihat firman Tuhan, kita baca, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Semua ciptaan Tuhan adalah sebuah kebijaksanaan, bukan dalam rangka malapetaka karena nafsu manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara,
lagunya. Mari kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, kita Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Jadi orang-orang yang merantau pulang melihat para rasul yang dituruni, di apa itu kalau bahasa, dipiuri gitu ya, oleh lidah-lidah api. Mereka mendengar sama seperti bahasa mereka di perantauan yang mungkin sudah menjadi warga negara. Mereka mengatakan kami orang Elam, kami orang Partia. Padahal ini orang-orang dari Yahudi yang mungkin sudah pindah ke warga negaraan, sudah atestasi. Mereka bicara dengan bahasa bermacam-macam. Apakah itu bahasa roh? Ya bisa saja. Kan bahasa roh itu roh apa? Roh Indonesia, roh Jawa kan itu. Itulah peristiwa Pentakosta. Ketika Roh Kudus berkarya, kita akan bisa berbahasa seluruh bahasa. Artinya orang-orang Kristen itu harus bisa akomodatif, bisa menjadi berkat, bisa menjadi sukacita dengan berbagai macam bahasa. Menjadi motivator dimanapun, di RT RW, bukan provokator. Karena Roh Kudus Pentakosta menjadikan kita orang-orang yang bisa berbahasa kasih, di mana bahasa kita diterima oleh setiap orang, berbagai macam kalangan. Maka mari saudara, itulah Roh Kudus. Bapak Ibu lihat gambar ini, namanya Walter Beek. Ini orang Belanda asli, tapi baru hitungan beberapa tahun di Indonesia. Bapak Ibu pernah dengar buku namanya Babat Sending Tanah Jawi? Itu bahasa Jawa halus yang mengarang Walter Beek. Ada lagi namanya konkordansi, serat cunduan bahasa Jawa untuk Alkitab bahasa Jawa yang bikin Walter Beek. Jangan kaget orang-orang Eropa, orang-orang bule ketika belajar bahasa lokal, mereka cepat mengalahkan kita. Mari kita bukan hanya soal kecerdasan, tapi kita percaya ada karya Roh Kudus yang membuat mereka gigih untuk melakukan yang terbaik sesuai konteksnya. Mari kita menjadi orang yang siap bersaksi. Mari kita belajar semua bahasa, tapi yang penting ada bahasa kasih. Maka ketika kita melakukannya dengan bahasa kasih, sebenarnya kita sudah diwarisi Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Roh yang ada di dalam kamu itu lebih kuat. Sedangkan Pentakosta dan hari-hari raya Kristen adalah suatu aplikasi yang mengecas kita untuk semakin bisa berbahasa kasih.
Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara dan saya juga diajak dan ditugaskan untuk mempersatukan kehidupan di dalam cinta kasih. Dan yang terakhir, mari kita baca ayat kita ini. 1, 2, dan 3. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, sebelum kita menjadi saksi, tetapi kita harus koreksi secara internal. Jangan-jangan kita nggak kenal dengan agama iman yang kita peluk. Seringkali kita masih mempersoalkannya. Gereja satu dengan yang lain. Ini bukti karena belum mengenal Tuhan. Yang satu kesatuan roh. Orang lain bolehlah bicara Tritunggal dengan kritikan. Tetapi Tuhan katakan paling tidak kamu itu mengenal karyaku. Tadi dikatakan 33 tahun Yesus menjadi manusia. Karya-karya yang ditunjukkan lebih nyata daripada berteori, berkhotbah. Saya yakin kalau dihitung antara khotbah Tuhan Yesus dengan mujizat menyembuhkan, banyak yang menyembuhkan. Kalau terlalu banyak khotbah, mesti banyak yang enggak sembuh. Kadang-kadang orang sudah sakit hati di khotbah. Artinya, mari kita kenal Tuhan kita yang berkarya itu. Kita nggak usah mempeributkan hal-hal simbol. Secara internal gereja satu dengan yang lain, cara-caranya, cara beribadatnya, gedung gerejanya, gayanya yang hebat, nyanyian yang dahsyat. Tidak. Allah tidak mempersoalkan itu. Tuhan tidak mempersoalkan itu. Kita harus ada dalam kesatuan roh. Itulah roh yang mempersatukan. Sehingga kita akan menerima perbedaan. Bukan hanya menerima, tapi juga menghargai. Kalau menerima nanti pembagian jatahnya beda. Sama-sama diakui, tetapi karena mungkin jumlahnya sedikit, bagiannya sedikit. Kelompok mayoritas minoritas, itulah penyakitnya budaya Indonesia. Bicara mayoritas minoritas dikaitkan dengan jatah. Padahal itu haknya sama. Hari ini mari kita ada di dalam kesatuan roh. Karena itulah Tuhan kita. Kita nggak usah bertele-tele untuk melihat perbedaan-perbedaan di antara gereja Tuhan. Kita sudah disatukan dalam roh. Biarlah Pentakosta yang menyapa semakin menguatkan dan mempersatukan kita. Ketika kita sudah solid, maka 6 Juli kita ditantang untuk menunjukkan kesolidannya di depan masyarakat dunia. Jadi besok tanggal 6 nggak ada kelompok yang tidak kirap. Yang tidak kirap ingin menjadi dirinya sendiri. Kita tantang khotbah bukan hanya teori, tapi nanti akan kita buktikan di perayaan unduh-unduh. Amin. Tuhan memberkati.